Shalom, hari ini kita kembali belajar firman Tuhan yang dilakukan secara sederhana dan praktis. Apa yang diuraikan di sini masih bersifat ide dasar, sehingga saudara dapat mengembangkannya di tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini. Kami terima firman Tuhan hari ini dengan lemah lembut, karena firman Tuhan menyelamatkan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah kurban yang sejati, terambil dari Ibrani 13 ayat 7-16 yang kali ini akan dibaca secara tanya jawab. Ayat 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Pemimpin seperti apakah yang perlu kita ingat? Pemimpin yang telah menyampaikan firman Allah. Dalam hal apakah kita memperhatikan dan mencontohi mereka? Memperhatikan akhir hidup mereka dan iman mereka. Ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bagaimana eksistensi Yesus Kristus? Eksistensi Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Apakah yang tetap sama pada diri Yesus? Yang tetap sama adalah kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikannya, kebenarannya, keadilannya, anugerahnya, dan seterusnya. Itulah yang membuat kita tetap beriman dan berharap hanya kepadanya saja. Ayat 9, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Hal apakah yang harus kita waspadai agar tidak tersesat? Berbagai-bagai ajaran asing. Apa contoh ajaran asing di sini? Ajaran pelbagai makanan yang tidak memberi faedah. Makanan di sini mengarah pada ajaran Yunani yang mengajarkan bahwa dewa-dewi itu masuk ke dalam persembahan yang dikurbankan kepadanya. Oleh sebab itu dilarang makan dari kurban penebusan dosa, karena kita dianggap makan dewa. Termasuk ketika kita makan roti perjamuan itu tidak boleh dilakukan bagi mereka, karena hal itu sama saja dengan memakan tubuh Yesus. Pemahaman ini salah. Justru Yesus memberikan kepada kita sebuah perintah untuk melakukan perjamuan kudus sebagai peringatan akan dirinya. Apakah yang memperkuat hati kita? Kasih karunia. Ayat 10, kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Apakah yang kita punya? Mezbah dan orang-orang yang melayani kemah. Apakah pengertian dan fungsi mezbah? Mezbah adalah sebuah tempat persembahan korban yang di dekatnya hewan-hewan disembelih dan di atasnya persembahan gandum, anggur, dan kemenyan dibakar serta dipersembahkan di alam terbuka. Yang dimaksud mezbah di sini adalah Yesus Kristus yang adalah mezbah sejati. Mengapa Yesus disebut mezbah sejati? Kalau dibaca Ibrani 8 ayat 6-9a, berdasarkan ayat tersebut, maka jika dalam bait suci perjanjian lama, mezbah tembaga adalah tempat untuk mempersembahkan persembahan darah, dan mezbah emas di depan tabir adalah tempat untuk membakar dupa, maka mezbah orang Kristen perjanjian baru adalah Yesus Kristus, karena melalui Dia kita mempersembahkan tanda kutip persembahan rohani kita kepada Allah. Ayat 11, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Apakah yang dilakukan oleh imam besar di luar perkemahan? Yang dilakukannya adalah tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus dibakar di luar perkemahan sebagai korban penghapus dosa. Ayat 12, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri.
Apakah Yesus menggenapi konsep kurban penghapusan dosa yang dibakar oleh imam besar dalam Perjanjian Lama? Ya, benar. Yesus Kristus adalah penggenapannya. Yesus tidak hanya menderita, tetapi Yesus juga adalah kurban penebusan dosa itu sendiri. Yesus menderita dan mati di luar pintu gerbang Yerusalem. Yesus yang adalah imam besar sejati mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban penghapus dosa. Inilah penyebab mengapa Yesus dikatakan kurban sejati. Ayat 13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Apakah komitmen kita sebagai orang yang telah ditebus dosanya oleh Yesus Kristus? Marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Maksudnya adalah kita sebagai umat yang ditebus, kita datang kepadanya mohon dikuatkan, dihiburkan dan diteguhkan iman kita ketika menderita karena mengikut Dia. Ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Apakah yang kita cari? Mengapa? Kita mencari kota yang akan datang. Maksud kota yang akan datang adalah Yerusalem baru. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Artinya, suatu saat kita akan meninggalkan bumi ini lalu masuk Yerusalem baru. Ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apakah komitmen kita sebagai orang yang telah ditebus dosanya oleh Yesus Kristus? Mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tuhan menghendaki apa yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang membangun, memotivasi, membangkitkan semangat, perkataan yang mendatangkan kasih karunia bagi yang mendengarkannya, menyatakan kebenaran dan keadilan Allah, juga termasuk ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan kita benar dan adil. Ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Apakah komitmen kita sebagai orang yang telah ditebus dosanya oleh Yesus Kristus? Mempersembahkan perbuatan baik dan memberi bantuan. Mengapa kita harus melakukannya? Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Berbuat baik dan memberi bantuan kepada sesama adalah karakter Kristus, dan orang yang melakukannya, ia sekarakter dengan Yesus. Berdasarkan tanya jawab singkat di atas, yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua adalah: pertama, kami mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus karena Dia tidak pernah berubah. Kedua, kami mau mengucapkan hal-hal yang mendatangkan kemuliaan Allah. Ketiga, kami mau melakukan perbuatan baik dan memberi bantuan. Mari bagikanlah indahnya saat teduh hari ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, buat karya agungmu dalam Yesus Kristus yang telah bersedia menjadi mezbah dan kurban sejati untuk menebus dosa-dosa kami. Dengan apakah kami membalas segala kemurahan-Mu selain menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan renungan hari ini dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.